Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Lukas terlebih dahulu. Pak Lukas, PT UN Jakarta ini kan menguatkan putusan KIP yang menyatakan sejumlah dokumen akademik Presiden ke-7 Jokowi merupakan informasi terbuka. Apa makna putusan ini bagi pihak Bon Jovi? Ya, Bon Jovi sudah memperkirakan ya, karena memang sebenarnya kesan kami ya, UGM itu hanya ingin mengulur waktu ya. Mengulur waktu agar tidak memberikan dokumen-dokumen yang kita minta. Dari proses persidangan sejak di Komisi Informasi, bagaimana argumentasinya, dan kemudian ketika putusan KIP diterima, kita menang ya, diterima oleh KPU Jakarta, KPU Solo, dan KPU Pusat. Cuma UGM yang menolak, yang perlu melakukan gugatan banding. Nah, bagi kami putusan KIP itu sudah jelas sebagai lembaga yang diberi kewenangan terkait dengan informasi. Kalaupun satu dan lain hal putusan PT UN mengabulkan banding UGM, kami sih tidak akan merasa mempersoalkan ya, karena itu berarti ya PT UN sedang pilek gitu. Tapi kan kita akhirnya dengan argumentasi yang kuat, dengan bukti-bukti yang jelas, bisa meyakinkan hakim PT UN bahwa banding UGM itu memang tidak semestinya dikabulkan, jadi ditolak. Jadi kami tentu menyambut gembira di satu sisi, tapi di sisi lain juga agak sedih ya. Sedih dalam arti begini, kok UGM begitu ya? Sebuah pendidikan yang kredibel, universitas salah satu yang tertua, yang paling punya kredibilitas, ketika publik mengajukan informasi yang sudah jelas-jelas diputuskan terbuka, kok masih ngelawan gitu loh. Baik. Sebagai institusi pendidikan punya prinsip pemahaman pendidikan yang bagaimana membuka informasi, dan seperti yang disampaikan teman saya tadi, ini kan terkait dengan sistem negara demokrasi. Baik. Bung Lecumanan, bagaimana Anda memandang putusan ini? Sebenarnya terkait apa yang diputuskan oleh PT UN itu, kita itu semua ya masyarakat warga negara yang ada di Indonesia ini harus yang namanya mematuhi putusan pengadilan ya. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak patuh terhadap putusan pengadilan. Cuman perlu saya sampaikan ya kan, terkait dengan publikasi ijazah sertifikat Pak Jokowi ini 2 tahun yang lalu ya kan, bahwa seseorang bernama Dian Sandi itu kan telah mempublikasi dan tidak ada keberatan dari pihak Pak Jokowi. Tidak ada yang menyampaikan keberatan, nggak ada. Ya kan, cuman kami keberatan ketika ya kan ijazah yang dipublikasi oleh seseorang bernama Dian Sandi yang kemudian diolok-olok, dijatuhkan harkat dan martabat yang kebetulan ada di foto itu, dan nama yang tertera di ijazah itu direndahkan serendah-rendahnya. Itu yang menjadi keberatan kami. Kami ketika disandingkan ada proses gelar perkara khusus di tingkat Polda Metro Jaya, juga Dirkrimum telah memberikan kesempatan kepada para terlapor untuk melihat. Jadi kami tidak ada masalah terkait dengan publikasi, ya kan, terkait dengan putusan yang sudah menjadi putusan pengadilan yang kemudian mengharuskan untuk dipublikasi, silakan. Kami tidak pernah ada keberatan, Mbak, gitu loh. Ya kan, jadi ini sudah berlangsung sekian lama, kami sama sekali tidak ada keberatan. Baik, jadi tidak ada masalah soal publikasi ya, Bung ya. Baik, Pak Lukas. Tidak ada masalah. Tidak ada keberatan dari kami. Tentu publikasi itu satu aspek ya, artinya satu proses yang jadi alih-alih hanya memberikan menurut versi pendukung Jokowi kan salinan ya, anti siapa itu tadi. Nah, kenapa tidak dijelaskan aja Jokowi menunjukkan itu, dan kemudian dibentuk tim panel ahli yang independen ya, yang tidak memihak kedua belah pihak, untuk bisa memeriksa. Nah, itu satu, atau yang kedua, atau digabung 1 dan 2 itu, selain diteliti oleh tim independen, juga Jokowi menunjukkan bukti-bukti dokumen-dokumen yang terkait, yang relevan dengan didapatkannya ijazah itu. Seperti yang kami minta di KIP, kita minta sekitar 20 dokumen untuk memastikan bahwa proses mendapatkan ijazah itu melalui proses yang benar dan sah. Nah, artinya sebenarnya kami tidak punya sentimen soal palsu atau asli, tapi sentimen kami adalah ini kontroversi yang sudah berlarut-larut. Ini hanya bisa ditunjukkan dengan bukti, evidence base. Nah, bukti itu
makanya kita ajukan ke Komisi Informasi Publik. Nah, UGM yang kami sayangkan itu mestinya bersama-sama dengan kami memberikan penjelasan ke masyarakat. Jadi apa yang kami minta ditunjukkan saja juga di sidang informasi. Kita kan meminta misalnya ini ya, transkrip nilai KAS dan KHS, kemudian kopi anskripsi, surat tugas pembimbing, berita acara sidang tugas akhir, SK yudisium, buku wisuda, permintaan legalisasi ijazah dari KPU, dan permintaan verifikasi ijazah, dan beberapa SOP. Nah, kalau itu ada, tidak harus semua ya, 80-75% ada, itu kan selesai persoalan, terjawab. Dan UGM tidak harus melakukan banding dan sebagainya yang seolah-olah ingin mengulur waktu atau ingin mengubur isu ini. Gitu. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Lukas, Bang Lecumanan, masih tidak ada sentimen palsu atau asli dalam putusan ini begitu ya. Dan masih banyak desakan yang meminta Pak Jokowi untuk tunjukkan saja nih ijazahnya ke publik, dan ini akan menghentikan kontroversi yang terjadi terkait dengan ijazah. Apa hal ini akan dilakukan? Ya, tidak tahu itu mestinya cara Pak Lecumanan, silakan Pak. Oke, begini Bang Lukas, ya kan saat ini ijazah asli, baik itu SMA maupun S1, itu sudah disita oleh kepolisian dan sudah diserahkan kepada kejaksaan. Karena kenapa? Ada laporan kami terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan Roy, ya kan? Sehingga barang bukti itu saat ini berada di tangan kejaksaan. Ya kan, kalau untuk saat sekarang kami kan nggak bisa ngambil karena kami berharap proses hukum berjalan di pengadilan dulu, ya kan, proses yang yang kuat dugaan kami ada tindak pidananya, ya kan. Nah, yang kalau saat ini kemudian kami harus dipaksa untuk mengambil, saya rasa tidak tepat. Masa kami minta lagi dari jaksa? Sementara sudah disita melalui apa? Penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan melakukan penyitaan barang-barang tersebut yang saat ini ada di kejaksaan. Gimana caranya, Bang Lukas? Kami harus meminta dari pihak dari pihak kejaksaan. Karena kan perkaranya sudah bergulir. Ya kan, sudah ada nomor perkara terhadap Roy Suryo, juga terhadap Dr. Tifa. Malah Dr. Tifa akan disidangkan tanggal 6 Agustus ini gitu loh, Bang Lukas. Nah, gimana coba saya tanya, gimana saran Bang Lukas? Ya kan, ya, sementara kami punya barang sudah ada di kejaksaan. Ya, silakan Bang Lukas. Ya, menurut saya ini memang sudah a little bit too late ya, sudah agak terlambat karena kan persoalannya begini. Yang disidangkan saat ini kan sidang pencemaran nama baik, jadi bukan ijazah yang dipersoalkan ini sidang ini. Dianggap mencemarkan nama baik, seharusnya sebelum Jokowi melaporkan pencemaran nama baik, Jokowi melakukan apa yang saya sampaikan tadi, dua hal itu tadi, menunjukkan ke publik dan membentuk tim, untuk dibentuk tim independen, serta menunjukkan juga dokumen-dokumen terkait. Nah, kalau itu dulu dilakukan tidak perlu ada. Nah, kalau itu terbukti semuanya valid, asli, kan orang juga akan maklum lah kalau Jokowi kemudian melakukan gugatan laporan pencemaran nama baik. Nah, ini barang yang dipersoalkan belum jelas, tapi kok orang sudah dituduh melaporkan pencemaran nama baik. Nama baik siapa yang dicemarkan kalau ijazahnya belum jelas? Kan itu.